Lanjut ya. Yang ketiga, khalifah pada ulama Rasyidin yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun Dajjal. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa beliau lahir di Taif. Nasab Utsman bin Affan dan Rasulullah bertemu pada Abdul Manaf. Utsman bin Affan dijuluki Sunulain, yang artinya pemilik bercahaya. Tadi ada ya yang dapat soal Sunulain ya? Siapa ya tadi? Ya, ini artinya pemilik bercahaya. Selain dikenal sebagai sosok yang berbudi pekerti, Utsman bin Affan juga seorang sahabat yang sangat dermawan. Yang kedua ada terpilihnya Utsman bin Affan. Setelah dimusyawarahkan di rumah Abdurrahman bin Auf, akhirnya mayoritas suara memilih Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah pada hari ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Saat terpilih menjadi khalifah, Utsman bin Affan berusia 70 tahun. Setelah dibayar, Utsman bin Affan berkhutbah di depan kaum muslimin. Yang ketiga ada kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu menyempurnakan kodifikasi mushaf Al-Quran dan penyatuan perbedaan dalam pelafalan bacaan Al-Quran. Jadi pada saat Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran, mushaf Al-Quran yang berkandung lembaran-lembaran yang telah berhasil dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar disempurnakan kembali. Yang bertugas menjadi pengumpulan Quran siapa waktu itu? Zaid. Harus disempurnakan dikarenakan wilayah dakwah Islam terus berkembang. Dan meluas, Al-Quran semakin dibutuhkan. Banyak terjadi perselisihan mengenai cara membaca Al-Quran karena setiap wilayah itu bentuk tulisan dan cara membacanya itu berbeda-beda. Oleh karena itu, Utsman bin Affan membentuk tim untuk menyusun dan menulis kembali naskah Al-Quran. Tim ini terdiri dari 4 orang. Siapa aja? Baca. Zaid bin Sabit. Terus yang kedua yaitu renovasi Masjid Nabawi. Selain memodifikasi Al-Quran, Khalifah Utsman bin Affan juga memperluas Masjid Nabawi serta memperindah bentuk dan coraknya. Yang ketiga yaitu pembentukan Angkatan Laut. Khalifah Utsman bin Affan membentuk Angkatan Laut yang bertujuan untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Hal itu atas usulan dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah. Yang keempat ada perluasan dakwah Islam. Siapa yang mau membacakan? Ya. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, kaum muslimin melanjutkan dakwah ke wilayah-wilayah lain. Disinilah akhirnya Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan Muawiyah bin Sufyan untuk membentuk Angkatan Laut. Inilah Angkatan Laut dalam Islam. Dengan adanya Angkatan Laut, kaum muslimin berhasil memperluas wilayah dakwah Islam. Dan yang terakhir ada akhir hayat Utsman bin Affan. Jadi pada akhir masa kepemimpinan Khalifah
kaum muslimin ini terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Fitnah tersebut sengaja disebarkan oleh kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Siapa? Abdullah bin Sabah. Ya, Abdullah bin Sabah. Fitnah tersebut berhasil menghasilkan beberapa pihak untuk memberontak dan mengkudeta Khalifah Utsman bin Affan. Penduduk Madinah yang terdiri dari kaum Ansor dan Muhajirin. Masih ingat ya kaum Ansor dan Muhajirin? Coba kaum Ansor apa? Kaum Ansor ini ya? Kaum Ansor dan Muhajirin. Ada yang mau bantu menjawab? Kaum Ansor dan Muhajirin. Jelas. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Apa Mbak? Kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor adalah kaum muslimin yang tinggal di Madinah, sedangkan kaum Muhajirin adalah kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Ya. Jadi di sini